Anda pernah nggak sih kepikiran gimana ya nasib anak-anak kita di tengah dunia yang serba digital ini? Nah, kali ini kita akan coba jawab pertanyaan itu. Kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun karakter yang kuat di abad ke-21 berdasarkan pemikiran dari Dr. Otip Satibi Hidayat. Ini nih pertanyaan besarnya yang mungkin ada di benak banyak orang tua dan guru. Di satu sisi, ya kita mau dong anak-anak kita jago teknologi, tapi di sisi lain, gimana caranya biar nilai-nilai kayak jujur, peduli, dan hormat itu nggak hilang di telan zaman. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusi, kita perlu paham dulu konteksnya. Kita ini hidup di era yang beda banget sama generasi orang tua kita. Selamat datang di era revolusi industri 4.0. Era ini tuh, motornya adalah AI atau kecerdasan buatan. Bedanya apa? Perubahan sekarang ini bukan lagi hitungan dekade, tapi bisa jadi hitungan bulan, cepet banget. Nah, ini yang menciptakan tantangan-tantangan yang benar-benar baru dalam mendidik anak. Dan ya, disinilah masalahnya muncul. Semua perubahan super cepat ini ada harganya. Kita mulai melihat dampak nyata pada karakter anak-anak muda kita. Sebuah krisis yang jujur aja nggak bisa kita cuekin. Coba deh kita renungkan kutipan ini. Ini bukan lagi soal baik buruknya satu anak, tapi taruhannya jauh lebih besar dari itu. Yang dipertaruhkan adalah kedamaian kita, jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Serius kan? Ini bukan cuma teori loh. Fenomena kayak penyimpangan moral di kalangan pelajar seperti yang kita lihat di gambar ini, itu bukti nyata. Ini tuh kayak alarm yang berbunyi kenceng buat kita semua. Orang tua, guru, ya kita semua sebagai masyarakat. Terus, akarnya di mana sih? Ada satu konsep kunci yang namanya disonansi moral. Gampangnya gini, di sekolah anak diajarin harus jujur. Tapi pas buka media sosial, dia lihat orang yang pintar ngakalin aturan malah dipuji-puji. Nah, benturan pesan inilah yang bikin mereka bingung dan merusak pondasi moralnya. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Kabar baiknya adalah, karakter itu kayak otot. Bisa dilatih, bisa dibentuk, dan bisa diperkuat. Asal kita tahu caranya. Ini dia tujuan kita, membangun kecerdasan moral. Ini bukan cuma soal tahu mana yang benar dan salah. Lebih dari itu, ini soal punya keyakinan dan, yang paling penting, punya keberanian buat melakukan yang benar. Bahkan ketika nggak ada satu orang pun yang lihat. Nah, ini adalah skill yang bisa kita bangun sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari solusinya. Anggap aja ini adalah resep atau cetak biru yang praktis banget buat kita pakai untuk membangun karakter anak. Solusinya itu simple, tapi kuat banget. Kita perlu membangun 6 pilar karakter. 6 pilar ini bakal jadi fondasi yang kokoh banget buat mereka tumbuh. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia peta jalannya. Kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan kewarganegaraan. Ingat ya, ke-6 pilar ini saling berhubungan, saling menopang untuk membangun satu karakter yang utuh. Semuanya berawal dari sini, kepercayaan. Ini soal jadi orang yang jujur, bisa dipegang omongannya, dan bisa diandalkan. Simpelnya kalau seorang anak sudah bisa dipercaya, itu adalah modal utama buat dia membangun hubungan yang sehat seumur hidupnya. Di atas fondasi kepercayaan kita bangun pilar kedua, rasa hormat. Ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi lebih dalam, ini soal menghargai orang lain apa adanya, mau mendengarkan pendapat yang beda, dan taat sama aturan main di masyarakat. Ini kunci biar kita bisa hidup bareng dengan damai. Rasa hormat itu nggak melulu soal hal-hal besar loh. Justru ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Contohnya, ya kayak menghormati guru di sekolah. Tindakan simpel kayak gini justru jadi latihan yang paling efektif buat membangun karakter yang kuat. Lanjut, pilar ketiga, tanggung jawab. Ini artinya kita ngajarin anak kalau setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Mulai dari hal kecil, kayak tanggung jawab sama PR-nya, sama mainannya, sampai sama omongannya. Ini cara kita melatih mereka jadi orang yang mandiri. Terus, ada pilar keadilan. Cara paling gampang buat ngejelasin ini ke anak adalah lewat konsep main yang adil. Artinya, nggak curang, mau berbagi, kasih kesempatan ke orang lain, dan mau dengerin semua pihak sebelum ngejudge. Ini dasar dari masyarakat yang adil. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyentuh jantungnya karakter, yaitu kepedulian. Ini adalah kemampuan buat merasakan apa yang orang lain rasakan, atau yang kita sebut empati.
Rasa peduli inilah yang mendorong kita untuk berbuat baik dan menolong sesama. Soalnya empati itu nggak bisa cuma diajarin lewat teori di kelas. Empati itu harus dirasain langsung. Makanya ngajak anak terlibat di kegiatan sosial, di mana mereka bisa langsung bantu orang lain, itu adalah cara paling ampuh buat menumbuhkan rasa peduli yang tulus. Dan pilar terakhir yang mengikat semuanya, kewarganegaraan. Ini soal ngajarin anak kalau mereka itu bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka adalah bagian dari keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi mereka punya peran untuk ikut jaga lingkungan dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Nah, setelah kita paham keenam pilar ini, ada satu hal lagi yang super penting untuk kita sadari. Mendidik karakter itu bukan cuma tugasnya guru di sekolah, bukan. Ini adalah misi kita bersama. Tanggung jawab kolektif. Ini nih kenyataannya, pengaruh keluarga di rumah dan apa yang anak tonton di media itu seringkali jauh lebih kuat daripada pelajaran di sekolah. Apa yang mereka lihat setiap hari itulah yang akan membentuk mereka. Makanya peran kita sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitar mereka itu krusial banget. Jadi, apa intinya? Intinya adalah, untuk membangun generasi masa depan yang karakternya kuat, kita butuh kerjasama, butuh kemitraan. Harus ada sinergi antara apa yang diajarkan di sekolah, apa yang dicontohkan di rumah, dan nilai-nilai apa yang dijaga di masyarakat. Sebagai penutup, saya mau ajukan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dari keenam pilar tadi, pilar mana yang kira-kira mau Anda prioritaskan untuk diperkuat pada anak-anak di sekitar Anda mulai hari ini juga? Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten.